sesat dalam gereja seperti pengikut Nikolaus dan Biliam di Pergamus dan Tiatira, atau bahwa mereka menolak ajaran sesat tersebut. Jadi tidak ada kecaman soal ketidaksetiaan mereka, tapi juga tidak ada pujian dari Tuhan soal kesetiaan mereka. Tidak ada kecaman soal doktrin yang sesat, tapi juga tidak ada pujian soal doktrin yang murni. Nah, hanya satu teguran keras dari Tuhan kepada mereka, yaitu bahwa mereka tidak dingin dan tidak panas. Nah, di sini Yesus memakai hal terkait air di kota mereka yang hangat atau suam-suam kuku atau tidak dingin, tidak panas ini sebagai analogi untuk menggambarkan kondisi kerohanian mereka. Satu hal yang memang biasa dilakukan Yesus waktu mengajar, ia memakai analogi-analogi dan metafora sehingga pendengarnya itu mudah mengerti dan mengingatnya. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, seperti apa kondisi yang tidak dingin dan tidak panas itu? Dan apa kaitannya kondisi jemaat di Laodikia ini dengan hidup rohani kita sekarang? Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keteranjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari sekali lagi kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa yang butuh terus diingatkan, ditegur, diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Sekaligus juga dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami hati seorang murid, telinga rohani yang mau mendengar kebenaran firman-Mu, dan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, banyak penafsir Alkitab yang mengatakan masalah dari gereja di Laodikia ini adalah jemaatnya hidupnya setengah hati bagi Tuhan. Hidup rohaninya suam-suam kuku. Nah, bagi saya pribadi, ini bisa jadi perdebatan. Masalah dari gereja di Laodikia ini lebih serius dari soal itu. Masalah dari orang Kristen di Laodikia ini bagi saya adalah mereka menjalani hidup sebagai orang Kristen tanpa pernah mengalami lahir baru. Nah, apa dasar argumentasi saya mengatakan demikian? Nanti kita akan lihat dari ayat-ayatnya. Jadi saudara, ada 3 poin khotbah hari ini seperti biasanya. Menjalani hidup sebagai seorang Kristen tanpa pernah lahir baru, yang pertama, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Yang kedua, hanya akan menjauhkan dari kebenaran. Dan yang ketiga, tidak akan melihat kebenaran, kekayaan, dan kebenaran Kristus. Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Menjalani hidup sebagai seorang Kristen tanpa pernah lahir baru, itu adalah hal yang tidak ada gunanya di hadapan Allah. Nah, saudara, bagaimana saudara mendefinisikan, menggambarkan seorang yang hanya beragama Kristen, tapi belum atau tidak lahir baru? Seorang Kristen KTP. Umumnya akan langsung mengasosiasikan dengan mereka yang agamanya Kristen, tapi hidup moral dan etikanya masih kacau, tidak atau kurang suka dengan hal-hal yang rohani, tidak mau ke gereja,
Atau kalaupun ke gereja harus didorong-dorong, dipaksa-paksa, diceramahin dulu, kalaupun akhirnya pergi tidak dengan sukacita tapi karena terpaksa. Itulah saya dulu waktu belum bertobat, saya hanya ke gereja daripada mama saya ngomel terus sama saya ke gereja. Seperti itu saudara. Jadi jelas saudara, tidak ada satupun orang Kristen yang sempurna. Tapi tentu ada yang salah jika ada orang yang mengaku sudah lahir baru, namun hidupnya sembarangan, tidak takut akan hukum Allah, tidak suka dengan hal rohani, tidak ingin beribadah hari Minggu ke gereja. Perlu dipertanyakan kelahiran baru dari orang Kristen yang seperti demikian. Jangan-jangan dia hanya beragama Kristen, tapi belum lahir baru. Mudah untuk mengenali dan meragukan kelahiran baru dari seorang Kristen yang hidupnya seperti itu. Namun masalah yang tidak kalah seriusnya saudara, adalah ketika seorang Kristen hari Minggu ke gereja, ikut aktif pelayanan, doktrinnya benar, moral etikanya baik, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin pendeta di sebuah gereja, tanpa pernah sungguh-sungguh mengalami lahir baru. Dan hal ini saudara sangat mungkin terjadi. Dan jika ini terjadi, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menyadarinya, apalagi menerima jika dirinya dikatakan belum lahir baru. Nah, inilah yang terjadi pada orang Kristen di Laodikia ini. Mari kita lihat lagi saudara ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Dikatakan Tuhan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, ada dua hal yang harus kita pahami dengan benar waktu kita membaca kalimat ini. Yang pertama, apa maksudnya Tuhan waktu katakan menjadi tidak dingin dan tidak panas. Dan yang kedua, apa maksudnya Tuhan waktu mengatakan lebih baik salah satunya. Kalau nggak dingin, ya panas. Kalau salah menangkap maksud dari dua pernyataan ini, saudara akan membuat kita salah dalam menilai permasalahan yang sebenarnya dari gereja di Laodikia ini. Jadi mari kita lihat saudara, yang pertama, apa maksudnya tidak dingin, engkau itu tidak dingin dan tidak panas. Nah, ada yang mengatakan kondisi tidak dingin dan tidak panas ini menunjuk kepada sikap mediokritas dalam kekristenan. Kondisi tidak dingin, tidak panas adalah kondisi seorang Kristen yang mediocre. Seperti apa orang Kristen yang mediocre itu, saudara? Orang Kristen yang mediocre adalah orang Kristen yang kualitas imannya moderat, standar saja. Nggak terlalu rajin, tapi juga nggak malas-malas banget. Biasa-biasa saja, di tengah-tengah. Orang sering katakan itu orang Kristen nominal. Nggak militan juga, tapi juga nggak acuh. Nggak terlalu taat juga sih, tapi juga nggak sangat menyimpang. Tidak benar-benar tinggalin gereja, tapi juga nggak suka ke gereja. Tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi juga nggak menyangkali iman Kristennya. Tidak berkobar-kobar semangatnya bagi Tuhan, tapi nggak skeptis juga. Intinya, orang-orang ini dikatakan mediokritas itu adalah tetap beragama Kristen, tapi hidup imannya biasa-biasa saja, di tengah-tengah saja. Nah saudara, apakah benar ini maksud Tuhan tidak panas dan tidak dingin? Bagi saya, kalau memang maksud Tuhan ini, maka 95% orang Kristen adalah seperti demikian. Berapa banyak orang Kristen yang benar-benar militan bagi Tuhan, bagi pekerjaannya. Yang rela berkorban harta, uang, waktu, tenaga, jiwa raga bagi pekerjaan Tuhan. Yang mendedikasikan sepenuh hidupnya bagi Tuhan tanpa hitung-hitungan. Kapan saja diminta selalu siap. Perlu berapa langsung kasih. Kepentingan diri benar-benar dikorbankan bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang seperti ini? Faktanya saudara, dan ironisnya memang kebanyakan dari kita adalah orang Kristen yang mediocre. Kalau untuk diri sendiri kita akan all out, kalau untuk Tuhan kita akan hitung-hitung dulu. Jadi saudara, bagi saya sepertinya Tuhan bukan sedang mengecam orang Kristen di Laodikia ini karena sikap mereka yang setengah-setengah bagi Tuhan, walaupun tentu sikap setengah-tengah ini juga tidak disukai oleh Tuhan. Nah yang kedua saudara, apa maksudnya Tuhan mengatakan lebih baik kamu salah satu, kalau nggak panas, dingin sekalian. Nah dulu saya sering dengar kalimat ini, lebih baik dingin atau panas, artinya kalau jadi orang Kristen, ya benar sekalian. Kalau mau jadi baik, jadilah orang Kristen yang sangat baik, itu artinya panas. Atau kalau tidak mau jadi orang Kristen yang benar-benar baik, jadi jahat sekalian, ini artinya dingin. Jadi jangan setengah-setengah, jangan hanya agak baik, jangan juga tanggung-tanggung, jangan hanya agak jahat. Mau baik, baik sekalian, mau jahat, ya jahat sekalian. Dulu saudara saya pikir benar itu maksudnya tanpa saya analisa lagi.
Namun mari kita coba pikirkan lagi hal ini, saudara. Apa iya Tuhan mau kita seperti demikian? Kalau kita tidak bisa jadi orang Kristen yang benar-benar baik, ya mending jadi orang Kristen yang jahat, sejahat-jahatnya sekalian. Jangan tanggung-janggung jahatnya. Apa mungkin Tuhan mau kita seperti demikian? Menurut saya tidak. Nah, karena itu saudara, untuk memahami kalimat ini dengan benar, saya merasa kita perlu tahu bahwa kalimat tidak dingin dan tidak panas ini adalah sesuatu yang terkait dengan kondisi geografis dari kota Laodikia. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kota ini mendapatkan suplai air dari kota Hierapolis yang memiliki mata air yang panas, menyalurkan airnya ke kota Laodikia. Namun karena jarak yang jauh, begitu sampai di sana airnya sudah tidak lagi panas. Dan sebaliknya, ada kota Kolose yang berdekatan dengan Laodikia yang memiliki air yang dingin, yang menyegarkan. Jadi saudara, ada 3 macam air. Air panas dari Hierapolis yang punya manfaat dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit. Ada air dingin dari Kolose yang memiliki manfaat itu dapat menyegarkan. Dan ada air di Laodikia yang tidak dingin seperti air di Kolose dan tidak panas seperti air di Hierapolis, tapi hangat atau suam-suam pupu. Dan air yang hangat ini tidak bisa digunakan untuk menjadi obat. Tidak bisa juga digunakan untuk menyegarkan. Artinya saudara, air di Laodikia ini adalah air yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat. Jadi waktu Tuhan mengatakan lebih baik dingin atau panas, yang dimaksud di sini adalah lebih baik seperti air yang di Hierapolis yang panas karena ada gunanya, atau seperti air yang di Kolose yang dingin itu karena ada gunanya. Tapi jangan seperti air di Laodikia yang suam-suam pupu yang hangat ini, karena itu tidak ada gunanya. Artinya saudara, yang jadi poin penekanan Tuhan di sini bukanlah soal suhunya, temperatur dari air tersebut yang suam-suam pupu, tapi soal ketidakbergunaannya. Jadi Tuhan menurut saya bukan menegur orang Kristen di Laodikia karena mereka kurang semangat dalam rohani mereka atau setengah hati dalam melayani Tuhan. Ini tentu masalah, tapi Tuhan sedang mengatakan bahwa kekristenan mereka yang adalah kekristenan itu yang tidak ada lahir baru itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tuhan menegur mereka karena mereka menjalani hidup sebagai seorang yang hanya beragama Kristen tanpa pernah sungguh-sungguh lahir baru. Dan di ayat 16 Tuhan katakan pada mereka, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, coba kita pikirkan. Jika semua orang Kristen, 95% orang Kristen yang hidupnya kita mediocre atau di tengah-tengah akan dimuntahkan Tuhan, maka 99,9% dari semua orang Kristen pasti akan dimuntahkan Tuhan. Karena kebanyakan dari kita adalah mediocre. Karena itu saya pribadi percaya bukan ini yang Tuhan maksudkan. Tuhan sedang berkata bahwa kalau orang itu hanya beragama Kristen, ada di dalam gereja, tapi tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru, itu pasti akan dimuntahkan Tuhan. Nah saudara, bicara soal lahir baru, jelas tidak ada satupun dari kita yang tahu siapa yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, siapa yang belum. Dan bukan urusan kita juga untuk cari tahu soal itu. Hanya Tuhan yang tahu, itu urusan Tuhan dan orang tersebut. Urusan kita adalah memastikan bahwa saya adalah orang Kristen yang bukan hanya ke gereja, tapi sudah sungguh-sungguh lahir baru. Dan pertanyaannya sekarang, dari mana kita bisa tahu dan yakin bahwa diri kita sudah benar-benar lahir baru? Tentu dibutuhkan satu khotbah khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun paling tidak ada satu kebenaran yang perlu kita pikirkan waktu kita memeriksa diri kita. Orang Kristen yang sudah lahir baru adalah seorang ciptaan baru di dalam Kristus yang memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, cara hidup dan orientasi hidup yang baru, cara pandang dunia atau worldview yang baru, tujuan dan arah hidup yang baru, makna hidup yang baru, dan seterusnya yang baru yang akan terlihat melalui perbuatan nyata dalam seluruh aspek hidupnya. Orang Kristen yang sudah benar-benar lahir baru, ada orang Kristen yang sudah hidup lamanya sudah berlalu, hidup barunya itu sudah datang. Jadi saudara, jika saat ini kita menjalani hidup sebagai seorang Kristen, hanya sebatas pada melakukan aktivitas agamawi seperti ke gereja, melayani, berdoa, belajar Alkitab, doktrin, tanpa mengalami satu perubahan hidup yang nyata, yang berbeda dari hidup sebelumnya, hatinya masih sama, cara pikirnya masih sama, maka semua aktivitas agamawi kita itu tidak ada gunanya di hadapan Allah.
Prinsipnya jelas, kekristenan lebih dari sekedar hari Minggu ke gereja, lebih dari sekedar menerima baptisan dan sidi, lebih dari sekedar mengikuti tradisi, lebih dari sekedar aktif melayani, lebih dari sekedar memiliki hidup moral dan etika yang tinggi, lebih dari sekedar memiliki doktrin yang alkitabiah. Kekristenan yang sejati mencakup semua itu, sekaligus melampaui semua itu. Kekristenan yang sejati adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus dan hidup sebagai manusia baru yang memuliakan Kristus. Karena itu saudara, bagi setiap saudara yang beragama Kristen, namun tidak ada kerinduan, tidak ada passion untuk hal-hal rohani seperti ke gereja, melayani, belajar firman Tuhan, datang ke gereja seperti sangat berat, harus didorong-dorong, setengah dipaksa, diceramain dulu. Maka bagi saudara yang seperti demikian, renungkanlah hal ini. Apakah mungkin seorang yang sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, tidak memiliki kerinduan akan hal-hal rohani tersebut? Pikirkanlah hal itu, saudara. Dan bagi setiap kita yang sudah rutin beribadah di gereja, aktif melayani, tahu doktrin yang benar, renungkanlah hal ini. Apakah hati, pikiran, hidup saya sehari-hari dalam seluruh aspeknya sudah mencerminkan satu kehidupan baru yang ditanamkan Allah dalam diri saya? Atau saya hanya melakukan aktivitas rutinitas agamawi belaka tanpa mengalami perubahan hati, pikiran, dan tindakan saya? Tanpa pernah mengalami lahir baru, kekristenan kita tidak ada gunanya di hadapan Allah, seperti kekristenan dari orang Kristen di Laodikia ini. Nah saudara, orang Kristen di Laodikia memiliki kehidupan ekonomi yang relatif baik. Mereka makmur, kaya seperti penduduk Laodikia pada umumnya. Dan tentu saja bukan soal kekayaan yang menjadi masalah, tapi karena kekayaan tersebut telah menjauhkan mereka dari Allah. Dan itulah yang ditegur Yesus dengan keras dari hidup mereka. Seperti apa sikap mereka itu, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, menjalani hidup sebagai seorang Kristen tanpa pernah lahir baru hanya akan menjauhkan dari kebenaran. Saudara, salah satu tanda dari orang Kristen yang belum lahir baru adalah mereka tidak tahu atau belum mengenal kebenaran sejati itu. Dan dampak berbahaya dari hal ini adalah mereka memiliki delusi rohani, mereka hidup jauh dari kebenaran tanpa mereka menyadarinya. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada hidup jauh dari kebenaran tapi tidak menyadarinya, atau bahkan merasa diri sudah hidup dalam kebenaran itu. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Kristen di Laodikia ini. Mari kita lihat lagi di ayat 17, saudara. Ayat 17. Yesus katakan demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari kita lihat lagi masalah mereka itu, saudara. Mereka menyamakan kekayaan jasmani itu dengan kekayaan rohani. Karena mereka pikir mereka kaya secara materi, maka mereka pikir otomatis mereka kaya juga secara rohani. Padahal kondisi mereka sebenarnya adalah kebalikannya. Artinya, saudara, alih-alih dari kaya, kondisi rohani mereka sebenarnya dikatakan Yesus melarat. Dalam bahasa Inggris itu wretched, yang artinya kondisi rohani mereka tuh berantakan dalam tahap ketidakbahagiaan yang ekstrim. Lalu Yesus juga mengatakan kamu itu malang. Dalam bahasa Inggris itu pitiful, yang artinya kamu itu sangat menyedihkan. Mengapa saudara Yesus menyebut mereka itu melarat dan malang? Karena tiga hal. Karena mereka itu miskin, mereka adalah orang yang kaya secara jasmani, tapi miskin rohaninya. Mereka juga adalah orang yang buta, orang yang kondisi mata jasmaninya baik, tapi mata rohaninya buta. Dan yang ketiga, karena mereka itu adalah telanjang. Mereka adalah orang yang tubuhnya tertutup oleh pakaian yang bagus dan mahal, tapi secara rohani sebenarnya mereka telanjang tanpa pakaian. Dan apa yang tersirat saudara dari kecaman Yesus tersebut? Yesus mengecam mereka karena mereka adalah orang Kristen yang tidak mengenal siapa Allah dan tidak mengenal siapa diri mereka. Mereka pikir mereka hidupnya berlimpah, padahal mereka adalah orang yang melarat. Mereka pikir mereka orang yang beruntung, padahal mereka adalah orang yang malang. Mereka adalah orang yang buta yang berpikir mereka dapat melihat. Mereka merasa hidup mereka sudah baik, tanpa mereka tahu betapa buruknya hidup mereka. Mereka menyombongkan diri mereka seperti penduduk kota tersebut yang menyombongkan kekayaan mereka. Intinya, hidup kekristenan mereka adalah sebuah ironi.
Mereka hidup dalam delusi rohani, mereka hidup dengan arogansi, mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, dan mereka tidak mengenal Allah. Mereka berpikir mereka sudah mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Pada sebenarnya mereka sedang hidup jauh dari kebenaran. Nah saudara, beberapa hari lalu saya melihat satu video potongan khotbah dari seorang pendeta reform terkenal di Amerika, yaitu Justin Peter. Dia mengkoreksi khotbah dari Joel Osteen, seorang pendeta dari gereja karismatik yang sangat terkenal. Jadi Joel Osteen itu katakan demikian, dia tayangkan videonya. Joel Osteen katakan kepada jemaatnya demikian, selama belasan tahun saya bertemu dengan ribuan orang Kristen. Satu hal dapat saya katakan kepada saudara, kata Joel Osteen. 99,9% orang Kristen bukanlah orang yang jahat. Mereka memang membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup mereka, tapi jauh di dalam diri mereka, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang baik, yang memiliki hati yang baik. Nah, kebalikan dari apa yang dikatakan Joel Osteen itu, Justin Peter justru katakan 99,9% orang Kristen itu bukan orang baik. Dan dikatakan 100% orang Kristen itu adalah orang-orang yang jahat. Justin Peter mengutip apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah saudara, kebenaran seperti apa yang saudara miliki, percayai, dan hidupi saat ini? Kebenaran yang sejati akan membuat seorang Kristen merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kebenaran yang palsu akan membuat seorang Kristen meninggikan dirinya, merasa hebat di hadapan Allah. Kebenaran yang sejati akan membawa pada pengenalan diri yang benar, yang alkitabiah. Tapi kebenaran yang palsu akan membawa pada pengenalan diri yang salah, yang tidak alkitabiah. Kebenaran yang sejati akan membawa seorang Kristen pada kepapaan dan kebobrokan dirinya di hadapan Allah, yang karenanya membuatnya sepenuhnya bergantung pada Kristus. Dan kebenaran yang palsu akan membawa pada kecukupan diri, sehingga membuat dirinya tidak merasa sepenuhnya perlu bergantung pada Kristus. Jadi saudara, jika saudara saat ini merasa diri saudara sangat rohani, hebat di hadapan Allah, jika saudara merasa diri saudara adalah orang yang baik di hadapan Allah, jika saudara merasa saudara bukan orang yang benar-benar jahat dan sangat berdosa di hadapan Allah, jika saudara merasa saudara tidak sepenuhnya perlu bergantung pada Kristus untuk keselamatan saudara, saudara tidak merasa sangat membutuhkan anugerah Allah, jika saudara adalah orang yang seperti ini, itu artinya saudara adalah orang Kristen yang berpikir sudah mengenal dan hidup dalam kebenaran, pada sebenarnya saudara belum mengenal kebenaran yang sejati itu. Dan saudara harus berhati-hati. Orang Kristen yang belum lahir baru adalah orang Kristen yang hidup jauh dari kebenaran tanpa menyadarinya. Itulah yang terjadi pada orang Kristen di Laodikia ini. Mereka berkata, aku kaya. Yesus berkata, kamu melarat, kamu malang, kamu miskin. Nah saudara, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang belum lahir baru itu? Lebih sering pergi ke gereja, lebih banyak melayani, lebih banyak belajar Alkitab. Yesus memberikan solusi bagi masalah mereka itu. Kita masuk ke poin yang ketiga, yang terakhir. Menjalani hidup sebagai seorang Kristen tanpa pernah lahir baru tidak akan melihat kekayaan dan kebenaran Kristus. Mari kita lihat ayat 18, saudara. Ayat 18. Di ayat 18, Yesus katakan kepada mereka, setelah Yesus menegur mereka bahwa engkau itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah saudara, dari ayat ini saya berpendapat bahwa mereka ini, orang Kristen Laodikia, adalah orang Kristen yang belum lahir baru. Emas bicara tentang iman. Mereka belum memiliki emas itu, artinya mereka belum punya iman. Artinya mereka belum lahir baru. Lalu pakaian putih itu bicara tentang kebenaran. Mereka belum memiliki kebenaran Kristus yang menutupi dosa-dosa mereka, artinya mereka belum lahir baru. Dan minyak bicara tentang urapan Roh Kudus.
Mereka belum punya minyak itu, artinya mereka belum diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mata rohaninya masih buta, artinya mereka belum lahir baru. Ini ayat yang saya jadikan argumentasi bahwa masalah mereka adalah mereka bukan orang Kristen yang sudah lahir baru. Karena itu Yesus katakan kepada mereka, datanglah kepadaku. Satu-satunya yang dibutuhkan oleh orang Kristen yang belum lahir baru adalah datang kepada satu pribadi yang dapat memberikan apa yang mereka butuhkan itu. Yesuslah sang kebenaran yang mereka butuhkan, yang dapat menutupi segala keberdosaan kita. Kebenaran Kristuslah yang dapat membuat kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Dan Yesus jugalah kekayaan yang sejati itu. Hanya dengan memiliki Kristuslah, maka kita dapat menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Orang Kristen yang belum lahir baru tidak akan melihat kekayaan dan kebenaran Kristus. Karena itu mereka harus datang kepada Yesus untuk mendapatkannya. Dan karena itu juga saudara, gereja harus terus memberitakan dan meninggikan Kristus yang mulia, yang rela mati di salib bagi penebusan dosa manusia setiap minggunya, bukan waktu hanya Jumat Agung, Paskah, dan Natal saja. Dan disinilah saudara bagi saya masalah besar dan serius dalam kekristenan saat ini. Banyak gereja alih-alih menawarkan Kristus yang mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa manusia, yang datang ke dalam dunia untuk memulihkan manusia dari sakit rohani dan dosanya, banyak gereja malah menawarkan Yesus yang melakukan mujizat menyembuhkan semua jemaat dari sakit penyakit tubuh jasmaninya. Dan masalahnya juga saudara, banyak gereja alih-alih menawarkan Kristus yang menuntut orang yang mau mengikuti dia untuk menyangkal diri dan pikul salib, malah menawarkan Yesus yang akan memberikan kesuksesan dan kekayaan bagi mereka yang mengikuti dia, yang tidak ada dasar alkitabiahnya. Dan ada beberapa gereja alih-alih menawarkan anugerah keselamatan dari Allah dan kebenaran Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan manusia, malah mengajak jemaatnya untuk mengejar kekudusan hidup dan kebenaran diri agar bisa memperoleh keselamatan dari Allah. Keselamatan menjadi tergantung pada manusia, bukan pada Allah. Nah saudara, bayangkan saudara, apa jadinya hidup seorang Kristen yang datang ke gereja seperti itu? Hidup rohani mereka tetap miskin karena yang dikejar mereka adalah kekayaan jasmani, bukan kekayaan rohani. Mata rohani mereka tetap buta karena mata mereka hanya tertuju pada perkara dunia ini saja, bukan melihat perkara rohani. Dan mereka juga tetap tidak mengenal kebenaran yang sejati itu karena mereka membangun dan bergantung pada kebenaran diri mereka sendiri, bukan pada kebenaran Kristus. Jadi saudara, apakah saudara sudah sepenuhnya bergantung pada kebenaran Kristus bagi keselamatan saudara? Apakah mata saudara sudah bisa melihat kemuliaan Kristus yang tidak ada tandingannya itu? Hanya mereka yang telah lahir barulah yang memiliki mata rohani untuk bisa melihat kemuliaan Kristus. Dan hanya mereka yang telah lahir barulah yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa yang sepenuhnya bergantung pada kebenaran Kristus. Karena itu, bagi saudara-saudara yang saat ini menyadari betapa berdosanya saudara, dan saudara ingin memiliki Kristus dalam hidup saudara, dengarlah perkataan Yesus yang diucapkannya di ayat 20. Di ayat 20 Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Kristus yang kaya dan penuh dengan kemuliaan di sorganya, rela turun ke dalam dunia dan menjadi miskin agar saudara dan saya dapat menjadi kaya di hadapan Allah. Kristus rela dipermalukan di depan banyak orang, dilucuti pakaiannya waktu dia di atas salib, agar kita dapat menerima jubah putih kebenarannya yang dapat menutupi saudara dan saya, kita semua, dari ketelanjangan dan malu karena dosa kita. Dan Kristus yang mulia rela dianggap sebagai orang yang malang hidupnya karena mati dengan cara yang begitu hina, yaitu disalibkan, agar saudara dan saya yang hina dan malang ini bisa keluar dari kondisi kemalangan rohani kita. Dan Kristus ini mau masuk ke dalam hidup saudara yang belum menerima dia. Dia mengetuk pintu hati saudara. Jika saudara mendengar ketukannya itu, bukalah pintu hati saudara, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah saudara,
Sebagai penutup dari khotbah seri 7 gereja dalam kitab Wahyu ini, mari kita review singkat kondisi dari 6 gereja yang sudah kita bahas dalam 6 minggu sebelumnya. Ada gereja di Efesus yang kehilangan kasih mula-mula mereka. Ada gereja di Smyrna, tetap setia walau dalam penderitaan dan kemiskinan. Ada gereja di Pergamus yang berkompromi dengan dosa dan ajaran sesat. Ada gereja di Tiatira, hidup dalam dikotomi rohani dan duniawi. Ada gereja di Sardis yang luarnya saja kelihatan hidup, padahal dalamnya sudah mati. Dan ada gereja di Philadelphia yang tetap setia dalam melakukan misi penginjilan. Dan ada gereja di Laodikia ini, yaitu orang Kristen yang ada di dalam gereja, tapi belum lahir baru. Teguran serta peringatan Yesus terhadap 5 gereja itu juga berlaku bagi kita semua, saudara. Mari kita memeriksa hati dan hidup kita. Apakah kasih mula-mula itu masih ada dalam hati kita? Atau sudah habis tergerus oleh waktu? Apakah kita masih terus berkompromi dengan dosa-dosa favorit kita? Apakah kita masih hidup dalam dikotomi hari Minggu rohani, Senin sampai Sabtu duniawi? Dan apakah rohani kita hanya kelihatan luarnya saja hidup, tapi dalamnya sudah mati? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh lahir baru atau hanya menjadi pengunjung gereja saja? Dan bagi setiap kita yang sudah mendengar khotbah ini, saudara dan saya, bagi setiap kita berlaku hal yang sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada 7 gereja tersebut dalam semua penutupan surat kepada 7 gereja itu. Setiap surat semuanya ditutup dengan satu perkataan Tuhan Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya, setelah surat-surat itu dibacakan di setiap gereja, Tuhan menghendaki mereka bukan hanya mendengar dalam hati arti hear saja, mendengar saja, tapi listen atau sungguh-sungguh perhatikan dan melakukannya. Dan hal yang sama saudara Tuhan kehendaki dari setiap kita. Hendaklah kita yang sudah mendengar peringatan dan teguran keras kepada 5 gereja ini, kita bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi kita mendengar untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan kemudian melakukannya. Kiranya Roh Kudus memberikan pada setiap kita telinga rohani agar kita bisa mendengar teguran Tuhan kepada kita sekaligus melembutkan hati kita supaya kita mau merendahkan diri dan bertobat di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, setelah kami menyelesaikan khotbah seri 7 gereja dalam kitab Wahyu ini, kami boleh melihat diri kami tak jauh berbeda dengan kondisi dari 7 gereja tersebut. Kami kadang setia, kami kadang tidak